Halo semuanya, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutera, Tangerang. Di kesempatan yang tiba-tiba ini, saya sengaja live-nya juga hanya memberitahu sedikit orang saja, terutama di TikTok. Tadinya hanya mau di TikTok, tapi saya pikir sekalian ya di TikTok dan juga di Instagram. Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang hari ini adalah hari kesehatan jiwa sedunia, bukan. Hari ini adalah hari AIDS sedunia ya. Hari AIDS sedunia memang diselenggarakan setiap tahunnya, dan pada kesempatan kali ini saya melihat kalau di berbagai macam postingan medsos maupun dari teman sejawat terkait dengan kondisi AIDS ini memang lagi banyak bicara tentang AIDS pada anak. Ya, jadi memang ini yang perlu diperhatikan juga ya, karena ternyata mereka bisa tertular dari ibunya ya. Dan wanita-wanita ini juga rentan ya, karena ternyata banyak orang yang mengalami masalah AIDS ini juga dikaitkan dengan penularan virus HIV dari suami atau pasangannya sendiri. Tapi kita hari ini mungkin cukupkan saja untuk bicara tentang HIV AIDS. Yang saya ingin bicarakan kepada teman-teman semua adalah tanda-tanda kita mengalami masalah kejiwaan. Dan ini yang mungkin penting untuk diperhatikan sama teman-teman semua. Salah satunya mengapa? Karena kalau kita berbicara tentang gangguan kejiwaan, orang itu sering bertanya gitu ya, sebenarnya saya ini kapan ya harus berobat ke dokter jiwa? Apakah saya menunggu dulu sampai parah, atau mungkin saya bisa lakukan sesuatu sebelum menjadi parah? Nah, makanya kenapa kalau saya di dalam berbagai media sosial, YouTube ya, terutama channel yang bisa membantu teman-teman, membantu diri teman-teman. Coba cek Andri Psikosomatik ya di sana, di YouTube channel teman-teman. Dan bisa kalian lihat bahwa ada mantra kita bersama, yaitu ikhlas, sabar, dan sadar. Dan ikhlas, sabar, dan sadar ini sebenarnya yang paling dominan yang mungkin pingin kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang sadarnya ini. Nah, mengapa? Karena disitulah kita bisa melihat apakah kita bisa membantu diri kita sendiri menyadari kapan kita butuh ke dokter jiwa. Teman-teman, begini, masalah kejiwaan ini adalah masalah terkait dengan perilaku, perasaan, dan pikiran manusia. Nah, sayangnya seringkali kita tuh tidak aware atau tidak sadar bahwa kita ini mengalami masalah, ya, masalah yang berkaitan dengan tadi perilaku, perasaan, dan pikiran. Kalau kita melihat gambaran yang secara umum yang digambarkan oleh WHO, yaitu dalam beberapa kali kesempatan saya mengatakan bahwa kemampuan beradaptasi, kemampuan untuk mengatasi masalah, ya, mampu menghadapi tantangan hidup, merasa bahagia, merasa sehat, ya, kemudian puas dengan kehidupan saat ini, dan mampu berpikir positif terhadap diri dan orang lain, itu salah satu ya tanda Anda sudah mengalami kesehatan jiwa yang baik. Namun ya saat ini ditambah ya, bagaimana nih kondisinya kalau misalnya ditambah dengan apakah situasi-situasi yang berkaitan dengan ini tuh bisa membantu teman-teman untuk tetap bisa aktif ya, secara produktif. Ini yang paling utama. Karena seringkali kalau misalnya kita mengalami gangguan atau kesehatan jiwanya terganggu, seringkali kita bertanya, apakah saya masih bisa nih punya produktivitas yang tinggi? Ya, pada beberapa kasus memang berat. Contohnya schizophrenia tuh. Kalau schizophrenia itu dia sulit ya punya kemampuan olahnya itu jadi agak sedikit berbeda gitu ya. Karena pikiran dan perasaan itu tidak nyambung kadang-kadang. Dan juga perilakunya juga jadi seringkali berbeda. Dan sayangnya kalau pasien schizophrenia ini dia tidak bisa menyadari benar-benar terkait dengan pola pikir dan perasaannya sendiri.
Jadi kadang-kadang dia mengatakan kepada temennya ataupun orang tuanya atau siapapun itu, dia bilang ya saya ini memang punya pikiran seperti itu gitu. Jadi ini yang bikin jadi agak susah ya, menurut saya tuh kesulitannya tuh di situ. Problematiknya orang yang mengalami schizophrenia. Tadi siang saya mendapatkan tumben 4 kasus schizophrenia, ada 2 yang masih baru, 2 lagi yang sudah pernah berobat sebelumnya ke dokter sebelumnya dan meminta pendapat bagaimana caranya ke depannya. Saya bilang nomor 1 pengobatan dulu ya, itu penting tuh. Nomor 2 adalah bagaimana supaya jangan sampai gejala itu ketika sudah berobat benar kambuh lagi. Ini juga yang harus diperhatikan. Dan nomor 3 adalah bagaimana tetap aktif, karena banyak yang paling sulit itu menurut saya itu bagaimana tetap aktif ya, itu yang paling susah. Nah, kalau ada yang bertanya gitu, bagaimana caranya mendapatkan pertolongan kalau misalnya orangnya sendiri nggak mau datang ke dokter jiwa, ini kan masalahnya, problemnya di situ tuh. Nah, untuk kasus-kasus gangguan kejiwaan berat seperti schizophrenia yang sudah sangat mengganggu, teman-teman misalnya banyak yang mengalami kekerasan, misalnya dia jadi ngamuk ya kadang-kadang ya, atau dia membuat dirinya itu jadi bermasalah karena dia misalnya nggak mau makan, nggak mau minum ya, nggak mau melakukan aktivitas sehari-hari gitu, dan paranoid thinkingnya sangat luar biasa gitu ya. Maka teman-teman harus memfokuskan pada pengobatannya dulu ya, jangan lupa nih, karena kadang-kadang kalau kita lupa pengobatannya itu nggak diberikan, maka nggak bisa mantep itu. Maka daripada itu, untuk kasus-kasus seperti schizophrenia tuh mau nggak mau dibawa ke rumah sakit, disuntik dulu, masuk obat dulu supaya otaknya bener. Jangan minta pendapat dia sendiri, karena kan kondisinya lagi nggak bener gitu, lagi kurang stabil. Maka dia harus distabilkan dulu. Kelihatannya memang kok jadinya dok dipaksa, memang begitu, mau nggak mau di awal sampai sebelumnya dia nanti bisa membawa dirinya sendiri ke dokter gitu. Itu yang penting ya. Kemudian yang kedua biasanya tuh banyak berkaitan dengan masalah depresi. Depresi ini sering banyak nih, yang walaupun mungkin tidak nanti kita bakal bahas gangguan cemas yang paling banyak dialami oleh manusia itu ya. Tapi sebenarnya problem gangguan depresi ini yang seringkali menjadi muncul di berbagai media. Depresi ini ditandai dengan 2 keluhan utama, yaitu mood yang sedih dan rasa putus asa atau hilang harapan yang berlangsung lebih dari 2 minggu berturut-turut. Jadi berturut-turut nih mengalaminya seperti itu. Dan kalau kita lihat situasi seperti ini, yang paling dominan adalah bagaimana mengelola kecemasan atau depresinya tersebut. Nah, kalau kita lihat ya beberapa keadaan yang penting harus diperhatikan, situasi kondisinya setiap orang itu akan berbeda-beda di dalam mengatasi keadaannya sendiri gitu ya. Cuman memang ada beberapa kasus yang mungkin perlu diperhatikan buat si pasien sendiri gitu ya. Ada yang sangat dominan gitu ya, berasanya itu nggak enak gitu ya. Ada beberapa kasus susah untuk mengelola kayak gitu. Dan kalau misalnya dari sisi was-was dan kecemasannya sendiri memang bisa berbeda-beda gitu. Makanya buku-buku berkaitan dengan depresi banyak ya. Salah satunya kalau misalnya di TikTok Shop saya tuh ada, di keranjang kuningnya itu ada tentang seni mengatasi depresi. Tapi yang paling dominan sih menurut saya ya, kalau gejalanya berat ya berobat dulu lah. Ya berobat dulu sampai beres, kemudian baru kita bisa membantu diri kita dengan cara-cara non obat. Nah, yang kemudian yang paling sering ketiga adalah depresi, setelah itu cemas ya. Gangguan cemas ini atau anxiety disorder itu sangat banyak sebenarnya ya. Sebenarnya kalau kita tanya penyakit yang paling sering datang atau penyakit yang paling dialami, penyakit gangguan kejiwaan yang paling sering dialami oleh seseorang adalah gangguan cemas. Itu nomor 1 ya, paling banyak sedunia, itu paling banyak ya. Dan gangguan cemas itu ada banyak macamnya. Ada gangguan cemas menyeluruh, ada gangguan cemas panik, kemudian juga ada gangguan cemas fobia, ada gangguan cemas pasca trauma gitu. Itu banyak banget. Dan yang paling utama juga yang harus diperhatikan adalah bahwa gangguan ini juga bisa berdampak ke fisik ya. Jadi ada beberapa keluhan fisik, jantung, paru, dan lambung
yang berkaitan dengan kondisi ini. Jadi teman-teman perlu perhatikan nih, ada beberapa orang dengan masalah kesehatan fisik yang akhirnya tuh mengalami kondisi berulang yang sebenarnya fokus adalah kecemasannya. Jadi diperbaiki kecemasannya. Banyak pasien-pasien yang mengeluh gangguan ini kemudian menjadi berasa tidak nyaman dan akhirnya membuat agak susah untuk mengatasi gejala fisiknya sendiri. Biasanya gejala fisiknya akan jauh lebih baik kalau misalnya situasi kondisinya akan jauh lebih baik juga ke depannya. Saya berharap sih beberapa kondisi yang berkaitan dengan gangguan cemas, depresi itu bisa diobatin dan mungkin ya, ini mungkin ya, karena kita harus lihat tiap orang beda-beda. Ada yang bisa lepas obat. Ya, karena obat itu kan tujuannya untuk menstabilkan otak dulu, kemudian baru kita melihat perspektifnya. Tetapi kalau misalnya dari sisi bagaimana mengelola buat kedepannya, saya sih saranin pengobatan ini kalau untuk yang kasus berat sebaiknya jangan terlalu singkat, mungkin 6 bulan lah minimal pengobatan. Bahkan bisa lebih dari 1 tahun, bahkan 2 tahun. Kenapa? Karena kadang-kadang kalau dia berhenti tiba-tiba, seringkali jadi susah itu. Ya, itu yang paling dominan diperhatikan. Ya, jadi pengobatan gangguan cemas dan depresi Anda bisa lepas obatnya suatu saat nanti. Tapi kalau misalnya kondisi yang lainnya, depresi bipolar atau bipolar manic atau psikotik, skizofrenia, mungkin Anda sebaiknya berobat ke dokter dan makan obatnya dalam jangka waktu yang cukup lama. Oke, nah sekarang kita mau jawab pertanyaan ya. Ya, beberapa buku yang berkaitan dengan psikiater itu sebenarnya beberapa buku itu ada di TikTok Shop saya ya, yang saya sudah pilihkan tuh. Di awal-awal ada filosofi teras, teman-teman udah bisa tahu. Kalau teman-teman mau speak yang baik, ya mungkin menggunakan seni bicara ya. Bicara itu ada seninya juga ada di TikTok Shop-nya. Kemudian juga tentang perempuan ya, tentang perempuan Islami juga ada, tentang fikih wanita itu juga ada di buku tersebut. Jadi kalau teman-teman yang di IG Live ini kebetulan barengan nih, kita IG Live dan juga TikTok Live ya. Tapi IG Live nih sekarang cuma 105 nih yang bergabung, sedangkan di TikTok itu ada 322. Karena memang follower saya di TikTok 4 kali lipat dari follower saya di IG ya. Kalau di TikTok itu ada 217.000 ya kalau nggak salah sekarang. Kalau di IG Live baru cuma 50-an. Nah, oke, kita coba bantu diri kita sendiri untuk menyadari. Nih, ada pertanyaan menarik nih dari Deadwood. Apakah anxiety bisa picu serangan jantung? Jadi gini nih, kalau kondisi jantung Anda itu sudah diperiksa dan baik, kemudian Anda itu tidak ada masalah, kolesterol Anda normal, gula darah Anda normal, Anda tidak ada hipertensi gitu ya, semuanya baik-baik aja, maka anxiety ya akan jadi anxiety saja. Dia tidak akan memicu serangan jantung gitu ya. Karena serangan jantung sendiri itu pemicunya bukan karena kecemasan itu ya, tetapi karena memang dia punya jantungnya tuh masalah, karena misalnya pembuluh darahnya itu banyak plak-plaknya seperti kolesterol gitu ya. Kemudian juga darahnya terlalu kental misalnya gitu ya, banyak tuh yang seperti itu. Atau misalnya dia punya hipertensi yang tinggi sehingga dia seringkali tuh tegang kayak gitu, itu juga seringkali. Makanya obatin tuh, kolesterol diobatin, tensinya diobatin gitu ya. Terutama ini buat laki-laki nih, karena laki-laki itu udah di atas 30-an itu kemungkinan untuk mengalami serangan jantung sekarang semakin besar nih. Ya makanya beresin dulu tuh, lihat dulu tuh apa yang tadi saya ngomongin tuh, kolesterolnya bener nggak, jaga badannya bener nggak, berat badannya gimana, hipertensinya gimana, situasi gula darahnya gimana gitu ya. Jadi jangan mikirin seperti serangan jantung nih dok bisa kenapa-napa nih ya, itu berbeda. Mekanismenya beda gitu. Kalau serangan jantung itu beda ya. Nah gejalanya memang kadang-kadang jadi seolah-olah mirip sama serangan panik, seperti kayak dadanya deg-degan, jantungnya seperti kayak ada sesak napas dan segala macam. Tapi sebenarnya beda ya gitu. Nah buat perempuan selama masih menstruasi mereka lebih nyaman ya. Kenapa? Karena orang jarang punya
serangan jantung itu kalau masih dalam keadaan menstruasi. Ya, orang menstruasi itu, perempuan itu terlindung karena ada estrogennya. Jadi ya nggak usah takut ya. Makanya bingung tuh kalau ada pasien perempuan yang sampai ngotot pengen periksa macam-macam hanya karena dia takut ya mengalami gangguan terkait dengan jantungnya. Oke ya. Sip. Nah, kalau ditanya apakah kalau misalnya gejala cemas bisa bikin mencret? Nah, sebenarnya ini ada beberapa kategori gangguan kejiwaan yang terkait dengan kondisi fisik. Salah satunya adalah IBS namanya, Irritable Bowel Syndrome. Sebenarnya Irritable Bowel Syndrome ini adalah gangguan apa tuh? Gangguan fisik, ya, gangguan fisik. Jadi dia tuh masuknya ke penyakit dalam sebenarnya. Namun, IBS ini dipicu salah satunya oleh stres. Ya. Jadi terjadi hiperperistaltiknya di daerah bawah, kolon bawah, sehingga mengeluarkan mencret. Seringkali bolak-balik mencret gitu ya. Stres tuh mencret bawaannya. Makanya tuh terjadi parasimpatis yang berlebihan. Ya, teman-teman sering tuh kalau kita lihat banyak orang-orang yang mengalami ketika dia mau menghadapi situasi penting, genting ataupun sejenisnya, dia jadi buang-buang air gitu ya. Itu juga sering kali terjadi. Ini penting nih untuk diperhatikan ya sama teman-teman semuanya gitu ya. Oke, kita balik ke ini. Tadi ada pertanyaan, sebenarnya kalau orang di bawah usia 18 tahun itu apakah bisa ke psikiater, Dok? Ya bisa dong. Cuman memang dalam praktek saya tidak menerima pasien di bawah 18 tahun. Karena di bawah 18 tahun itu ada dokter jiwa khusus, dokter jiwa anak dan remaja. Kebanyakan pasien di bawah 18 tahun masalah kejiwaannya itu adalah fase runutan tuh. Runutan dari kondisi yang sebelumnya memang sudah ada. Misalnya karena pola asuh, karena pergaulan gitu ya. Dan ini kadang-kadang nggak cukup dengan pengobatan. Ya, saya aja sendiri kadang-kadang kalau ketemu pasien anxiety agak susah ya kadang-kadang kalau mereka cuma mengandalkan pengobatan doang. Harus ya selaras lah dua-duanya, itu yang paling harus diperhatikan ya. Juga ini yang salah satu yang penting. Ini ada pertanyaan apa lagi? Nah, orang ada pertanyaan anxiety depression ini apakah bisa bersamaan gitu ya. Sebenarnya ini kita pernah bahas ya di YouTube channel saya Andri Psikosomatik. Buat teman-teman yang belum follow atau belum subscribe ya, kalau di YouTube namanya istilahnya, silakan ya follow di sana, silakan subscribe YouTube channel saya. Boleh diaktifkan loncengnya, saya akan usahakan seminggu 2-3 kali kita tayang ya YouTube-nya. Dan pernah saya bahas bahwa gejala psikosomatik itu sering kali muncul terkait dengan gejala depresi dan cemas juga. Depresi dan cemas gejalanya seringkali berkebalikan pada kondisi satu orang. Jadi ada nih orang yang datang ke praktek klinik tuh gejalanya depresi. Jadi dia ada gejala depresinya dominan, ada putus asa, nggak mau ngapa-ngapain, merasa nggak ada gairah melakukan sesuatu. Tetapi kemudian di satu pihak lainnya dia juga merasakan kecemasan, bahkan bisa sampai mengalami kepanikan. Nah, ini yang mungkin perlu diperhatikan nih sama teman-teman, bahwa keadaan ini seringkali munculnya sebagai sesuatu yang paling dominan terjadi. Nah, untuk itulah perlu perhatian bagaimana nih kita bisa memberikan ya kepada pasien kita pengobatan yang tepat untuk mengatasi gejalanya dulu. Karena benar kita harus perhatikan bahwa saya sih sering melihat ya, pengalaman saya 15 tahun jadi psikiater dan bidang saya memang psikofarmakologi. Kalau teman-teman lihat CV saya lebih banyak berkaitan dengan psikofarmakologi dan psikosomatik. Jadi pengobatan dengan obat itu menjadi salah satu backbone di dalam pengobatan di psikiater. Nah, mengapa? Karena biasanya psikiater tuh nerima pasien yang sudah berat. Ya, sudah berat kondisinya, cemasnya juga udah tipikal yang panik gitu ya. Dan inilah kalau kita bicara tentang pengobatan, kita berharap pengobatan itu bisa mampu mengatasi keadaan gejalanya dulu. Dan perbaikannya itu dipertahankan, nah baru sambil berjalan dengan proses lainnya. Proses psikoterapi, kemudian juga proses dari teman-teman tuh kalau misalnya melatih diri ya, berproses ya untuk menjadi jauh lebih baik, itu juga sering kita harus perhatikan. Jadi
banyak banget nih yang mungkin kita bisa lakukan di dalam kondisi seperti ini. Pertanyaan-pertanyaan teman-teman, kalau saya perhatikan tadi, saya baca sambil bicara, saya juga sedikit menengok, itu sebenarnya sudah ada jawabannya semua di YouTube channel saya. Jadi Anda tinggal cari aja apa yang Anda pikirin, misalnya hamil, ansietas, Andri psikosomatik gitu ya, di YouTube search-nya itu. Apalagi misalnya geriatri atau lanjut usia, Andri psikosomatik. Nanti ada bahasan-bahasan tentang, sebabnya ada 1100 video di sana ya. Jadi sumber pustaka tuh. Teman-teman boleh lihat kembali video-video lama atau video-video terbaru. Yang terlama itu biasanya udah lebih dari 10 tahun ya, kalau nggak salah 9 ya. 2009 itu berarti 12 tahun ya. Iya 2009 2010 lah saya mulai aktif. Itu banyak banget dari yang dulu sampai yang akhirnya sekarang gitu ya. Jadi saya lihat memang banyak hal-hal yang mungkin perlu diperhatikan. Simpelnya memang ada beberapa dikaitkan dengan di jurnal ataupun di tulisan-tulisan saya di berbagai media. Anda tinggal cari aja, di Kompasiana juga ada ya, tinggal cari ya. Di mana-mana ada sebenarnya tulisan saya itu cukup banyak. Dan kalau misalnya kita melihat pertanyaan-pertanyaan teman-teman selalu berulang sebenarnya. Cuman mungkin teman-teman kalau lagi live gini kan kepengen dijawab langsung, itu lebih enak gitu ya. Tapi ya sayangnya kadang-kadang ya waktunya nggak banyak. Thank you semua yang sudah memberikan likes, apalagi kalau di TikTok ternyata memberikan hadiah kalau rose ataupun burger yang saya nggak bisa sebut satu-satu ya. Thank you semua yang sudah berpartisipasi. Teman-teman, demikian dulu live saya kali ini. Thank you yang sudah bergabung. Mohon maaf tidak bisa terlalu lama karena saya pengen istirahat juga ya, dari tadi kan dari pagi terlalu banyak bicara juga. Saya akan save live ini kalau di Instagram. Ya mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman. Yang di TikTok juga sebenarnya bisa dilihat kembali walaupun jarang ya. Biasanya kita akan ketemu lagi nanti di lain kesempatan. Saya akan kasih tahu 1 jam sebelum live biasanya. Dan mudah-mudahan kita bisa bareng seperti ini lagi di suatu saat nanti. Thank you semua yang sudah bergabung, dan jangan lupa ya, kalau misalnya mau dapat ilmu yang lebih baik lagi, yang lebih lengkap, lebih detail penjelasannya, Anda bisa gabung ke subscriber saya di YouTube Andri Psikosomatik. Andri Psikosomatik, Anda bisa check out di sana kata kuncinya, kemudian Anda teruskan dengan Andri Psikosomatik. Jadi kata kuncinya apa? Misalnya cemas, Andri Psikosomatik. Jangan terlalu ini ya, jangan terlalu spesifik, jangan terlalu umum. Oh cemas, semua juga banyak. Mungkin apa nih, tenggorokan nyangkut, ada. Ya apalagi sesak napas, ada. OCD, ada. Bersih-bersih, ada semua. Oke, thank you semua. Fibromialgia ada juga semuanya. Thank you semua, sampai ketemu lagi. Jangan lupa ya, mantra kita bersama. Sebutkan di dalam hati. Ikhlas, sabar, dan sadar. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga teman-teman semua berbahagia. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.